Jadi imannya orang yang beriman ikut-ikutan sah tidak? Sah. Meskipun ada akibat resiko dia maksiat jika tidak belajar. Jadi jangan pasrah, Pak, saya mah takdir mungkin iman saya mah ada iman level paling bawah. Jadi meninggalkan tuh yang namanya mencari pengetahuan tentang iman itu apa, bagaimana cara iman yang benar, bagaimana cara iman yang supaya sesuai dengan dasar dengan dalil. Saya nggak tahu dalilnya, kewajibannya belajar. Maka dalam pandangan para ulama tentang iman, akidah, bahwa iman yang ikut-ikutan sah. Meskipun ada resiko, dia dihitung dinilai bermaksiat kepada Allah bitarkihin nadri sebab tidak belajar. Jelas ya? Tidak belajar. Tapi kalau belajar, isiannya hilang. Iman dengan catatan begitu Pak kalau ini. Iman taklid ini sah, tapi dengan syarat. Syaratnya tetap belajar. Jika meninggalkan belajar, maka imannya sah tapi maksiat. Untuk bisa memahami lebih dalam, kita cari lagi nanti artinya maksiat apa sih? Bukannya minuman keras, judi, zina, maksiat apa? Keluar dari jalur syariat. Artinya secara hakikat Allah berikan kemuliaan manusia dibanding dengan makhluk yang lain. Allah berikan anugerah namanya akal. Tidak semata-mata Allah perintah manusia untuk belajar, karena Allah siapkan perangkatnya namanya akal. Maka itulah kenapa kambing tidak wajib belajar. Gimana belajarnya? Kerbau, sapi, hewan, pohon. Bagaimana belajarnya? Orang Allah tidak kasih fasilitas untuk belajar. Dia tahunya hidup, makan, tidur, makan. Dia tahunya itu. Hidup untuk makan atau makan untuk hidup itu ya. Kalau hidup untuk makan, ya sama dengan yang lain. Hewan juga yang penting makan supaya hidup. Apalagi yang biasa kita sembelih kurban misalnya. Sapi yang penting besar, kerbau penting besar, kambing yang penting besar. Diambil manfaat dagingnya, gajinya, tulangnya, buat disop dan lain sebagainya. Nah sekarang iman yang seperti ini berarti tingkatan iman yang amat sangat dasar seperti tingkatan imannya anak-anak. Nah, tapi mereka tidak terkena hukum maksiat. Kenapa? Belum akil balik. Yang dihukumi isyan, imannya tetap sah, tetap diterima oleh Allah, tetapi dinilai maksiat adalah karena tarkihin nadri, sebab meninggalkan belajar. Karena itu saya selalu motivasi kepada anak-anak madrasah atau bapak-bapak jamaah di mana. Yang wajib itu belajarnya. Yang wajib itu ngajinya gitu. Soal paham ya ntar urusannya. Wah saya nggak ngerti-ngerti Pak, nggak hafal hadisnya, nggak tahu nama kitabnya apa, belajar ngaji berapa kitab, berapa tempat, tapi nggak paham. Nggak apa-apa. Jadi yang wajib belajarnya. Maka nanti berkesesuaian nih. Berkesesuaian dengan perintah agama, perintah Allah lewat hadisnya Rasulullah mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kejar, tuntutlah ilmu sejak buayan sampai dengan liang lahat. Hukumnya pastinya tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, bukan pinternya. Yang wajib bukan prestasinya. Yang wajib bukan pahamnya. Sebab Allah juga yang ngasih akal kadarnya. Ada yang encer otaknya, ya kan? Ada yang apalagi kalau encer tuh cerdas lah. Lawannya apa Pak? Lemot. Lemot. Bebel. Udah diulang-ulang Pak gak paham-paham emang gitu. Ini juga Allah yang kasih kapasitas. Jadi tidak ada tanggung jawab, tidak ada beban kita belajar, ngaji, ikro, ngaji Quran, ngaji kitab, dengerin pengajian. Itu masalahnya wajibnya gitu. Bukan soal nanti harus pintar, enggak. Allah sudah bagi tadi. Berarti saya imannya di mana? Kita ikutin aja. Tahapan pertama saya imannya ikut-ikutan. Tapi jangan sampai kena, jangan sampai ada disematkan imannya sah ma'al isyan,
Sah tapi ada maksiatnya. Apa maksiatnya? Bitarkihin nazri. Meninggalkan belajar berarti itu maksiatnya. Imannya diterima, asal iman saja diterima. Ini kan sudah diceritakan banyak orang yang tidak ibadah, tidak paham agama, tidak istiqomah ibadah, nanti pada akhirnya masuk surga kok tetap. Cuman masalahnya adalah nilai maksiat itu kan terus-terusan seperti kita meninggalkan kewajiban, ada nilai dosa.